Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan untuk menolong Anda bersaat teduh dan berdoa setiap hari. Tema daripada saat teduh dan renungan kita pagi ini yaitu cerai bukan solusi. Hari ini adalah hari Kamis 8 Oktober 2020. Firman Tuhan terambil dalam Matius 19 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam ayat ke-8 dikatakan, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ayat yang ke-9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sebuah malapetaka besar tatkala sebuah rumah tangga yang menjadi idaman, yang diharapkan menjadi tempat yang terbaik di dalam dunia ini, namun justru berakhir dengan sebuah tempat yang terburuk yang dialami, di mana di sana saling bertengkar, saling menyakitkan, saling menyikut, saling menenggelamkan, saling mengfitnah, bahkan saling melukai di dalam seluruh aspek hidupnya, sehingga mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan cara bercerai. Kalau tema hari ini berbicara tentang cerai bukan solusi, kami ingin ya Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perceraian di dalam kondisi pandemik ini ternyata semakin hari semakin persentasenya semakin besar. Siogianya kalau sebuah keluarga itu semakin banyak bertemu, semakin banyak waktu, itu akan semakin baik. Ternyata tidak demikian. Semakin banyak bertemu, justru semakin banyak kesempatan untuk berkonflik. Tatkala sebelumnya dalam kesibukan sebelum kondisi pandemik ini, setiap orang punya kesibukan sehingga tidak bersinggungan, lalu bertemu di rumah hanya sekedar malam hari, lalu kemudian makan lalu tidur, tidak terjadi konflik. Namun sebenarnya sudah menyimpan masalah yang besar. Namun tatkala kemudian sering kali bertemu, konflik semakin terjadi. Apa itu penyebab perceraian? Banyak sekali yang menyebabkan penyebab perceraian. Kalau boleh dikatakan, apa yang menyebabkan seseorang itu bercerai? Apakah karena ada pihak ketiga? Betul. Tapi bagi saya, karena orang tersebut itu menikah dengan dosa, tidak menikah dengan pasangannya. Mengapa demikian? Roma 6 ayat ke-6 dikatakan, manusia lama telah turut disalibkan agar jangan kita menghambakan lagi kepada dosa, menghambakan diri kepada dosa. Kalau dikalimatkan ayat ini, manusia lama telah turut disalibkan agar jangan kita menikahkan diri lagi kepada dosa. Bagi saya, gambaran pernikahan adalah sebuah ikatan yang begitu mendalam. Sehingga tatkala seseorang itu berbuat dosa dengan begitu mendalam, menikmati dosanya dan tidak mau melepaskannya, maka itu adalah sebuah pernikahan dengan dosa. Alkitab mengajarkan kita itu sebagaimana pengantin bertemu dengan Yesus, yaitu pengantin anak domba Allah. Itu digambarkan dengan luar biasa ikatan kita dengan Tuhan dilambangkan di dalam pernikahan. Tatkala kita menyatu dengan Tuhan dan kita tidak pernah tergoda menyatu dengan yang lain, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Suami yang hidup di dalam kebenaran, istri yang hidup di dalam kebenaran, maka hidupnya akan setia dan bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Ada dua tipikal, ada yang bertanggung jawab tidak setia. Kalau yang bertanggung jawab dia tidak setia, dia memberikan nafkah, dia mencukupkan segala sesuatu, itu tanggung jawab. Namun tidak setia, dia punya wanita idaman lain, pria idaman lain. Ada yang setia tapi tidak bertanggung jawab. Wah, tiap hari dia di rumah, dia tidak ada pihak yang ketiga, tapi tidak bertanggung jawab. Dia pengangguran, dia malas, dia tidur. Kerjaannya cuma main, bertemu dengan teman-teman, menghabiskan waktu di warung-warung kopi, atau di pojok-pojok mal, atau dimanapun juga.
Namun orang yang menikah dengan Tuhan, menikah dengan kebenaran firman Allah, maka dia akan menjadi pribadi yang hidupnya setia dan bertanggung jawab. Karena seseorang yang hidup bergumul dengan firman Allah, menikah dengan firman Tuhan, menikah dengan Kristus, menjalin sebuah hubungan yang mendalam yang tidak pernah terlepas di dalam kebenaran firman Allah. Dia akan mengeluarkan buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan yang baik. Dia akan menjadi suami yang baik, dia akan menjadi istri yang baik. Dia akan menjadi suami yang setia dan juga menjadi istri yang setia. Menjadi suami yang bertanggung jawab, juga istri yang bertanggung jawab. Betapa indahnya sebuah pernikahan. Sebelum kau menikahi pasangan, engkau harus menikah terlebih dahulu. Menikah dengan kebenaran firman Allah. Dan bukan menikah dengan dosa. Seseorang yang menikahkan diri dengan dosa, maka berpotensi hidupnya di dalam segala hal juga akan bermasalah. Berumah tangga berpotensi akan tercerai. Bekerja berpotensi kalau dia menikah dengan dosa, itu diberhentikan. Tatkala sekolah dan studi menghambakan diri kepada dosa, menikah dengan dosa, lalu dia malas, lalu dia tidak jujur, maka berpotensi dihentikan. Sehingga orang yang menikahkan diri dengan dosa, tidak hanya di dalam rumah tangga akan bermasalah. Dalam seluruh kehidupannya juga dia akan bermasalah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita kemudian memahami seluruh bagian-bagian firman Tuhan ini, maka sesungguhnya penyebab perceraian di dalam rumah tangga bukan karena pihak ketiga, tapi karena dirimu sendiri. Karena waktu engkau menikah dengan dosa dan tidak menikah dengan kebenaran firman Allah, engkau tidak akan menghargai pasanganmu, engkau tidak akan menghargai suamimu, engkau tidak akan menghargai istrimu. Hidupmu tidak akan setia kepada pasanganmu, hidupmu tidak akan setia, tidak bertanggung jawab kepada pasanganmu, kepada rumah tanggamu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa anak-anak yang dititipkan sebagai anugerah yang terlahir di dalam rumah tangga kita, mereka berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua orang tuanya. Apa yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita sebagai sesuatu yang terbaik, bukan kesehatan, bukan pendidikan, bukan materi, tapi keteladanan hidup. Tapi keutuhan rumah tangga yang terjaga tatkala istri menikah dengan firman Tuhan, tatkala suami menikah dengan firman Tuhan. Jangan menikahi dulu satu dengan yang lain, maka pernikahannya itu akan kuat, pernikahannya itu akan kokoh, pernikahannya itu tidak pernah akan goyah oleh keadaan, oleh kemiskinan, oleh kesulitan, oleh godaan apapun. Karena dia tidak menghambakan diri kepada dosa, karena dia tidak menikahkan diri kepada dosa, tapi yang bersangkutan kita semua menghambakan diri kepada Tuhan, menikahkan diri kepada firman-Nya, mengikatkan diri kepada kebenarannya, maka hidup kita ada di dalam kuasa dan tangan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh memahami bahwa cerai bukan solusi. Solusi yang terbaik engkau bukan menceraikan pasanganmu, tapi menceraikan hidupmu dan dirimu dari dosa, dan engkau menikah dengan kebenaran firman Allah. Engkau bersatu dengan kebenaran firman Allah, maka rumah tanggamu akan terjaga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang akan jamah, Tuhan yang akan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kendala dan kesulitan, masalah dan problema, Tuhan bukakanlah jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berharap, memohon dan meminta sesuatu, Tuhan yang kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat rumah tangga yang diambang perceraian. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan rekatkan rumah tangga yang hampir hancur ini, agar yaitu dengan cara setiap mereka melekat dalam kebenaran firman Tuhan, menikah dengan kebenaran firman Tuhan, dan menceraikan hidup dan dirinya dari dosa. Maka rumah tangga akan tetap kuat di dalam kebenaran firman Allah. Cerai bukanlah solusi, tapi menceraikan kehidupan kami dari dosa, itulah solusi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Saya doakan Anda selalu sehat, sukses dengan apa yang dikerjakan. Tuhan menyertai setiap langkah yang ada di depan kita dengan pertolongan, berkat, dan pemeliharaannya. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.